Hello Technolovers, kalau membahas terkait kelompok kriminal bersenjata atau KKB memang tidak ada habisnya ya gengs. Pasalnya tindakan yang dilakukan oleh mereka sangat anarkis, salah satunya adalah Goliat Tabuni. Goliat Tabuni merupakan sosok yang tak asing di Papua, bagaimana tidak? Ia merupakan panglima tertinggi dari organisasi Papua Merdeka OPM. Bahkan, konon katanya Goliat dikenal kejam. Ia beberapa kali melakukan aksi keji terhadap warga Papua dan anggota TNI. Lantas, bagaimanakah kabar Goliat Tabuni saat ini? Penasaran? Berikut ulasannya. Diketahui Goliat Tabuni merupakan panglima tertinggi dari organisasi Papua Merdeka OPM. Ia dilantik sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional atau TPN Organisasi Papua Merdeka OPM pada tanggal 11 Desember 2012 di Tinggi Nambut Puncak Jaya, Papua. Pelantikan ini menyusul KTT TPN OPM yang dilaksanakan di markas TPN Perwomi Biak dari tanggal 1 sampai 5 Mei 2012. Sejauh ini aksi Goliat Tabuni sudah cukup meresahkan warga. Bahkan, tidak sedikit korban berjatuhan dari warga sipil hingga TNI Polri di Puncak Jaya. Wah, serem juga ya aksinya. Perjuangan Goliat Tabuni melawan pemerintah dimulai pada tahun 2004 silam. Ia berjuang bersama Klik Walik. Ia merupakan pimpinan separatis senior dan komandan dari sayap militer organisasi Papua Merdeka OPM. Meski demikian, umurnya tidak panjang. Walik tewas dalam serangan polisi di salah satu tempat persembunyiannya di gorong-gorong lingkungan Timika pada tanggal 16 Desember 2009 silam. Goliat selalu menjanjikan kemerdekaan bagi Papua, namun hal itu tak kunjung tercapai. Setelah reformasi melalui TPN OPM di Biak Markas Perwomi pada Mei 2012 lalu, Goliat Tabuni dipilih sebagai Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB. Kemudian, Goliat Tabuni mendirikan markas di Tinggi Nambut Puncak Jaya, Papua. Goliat Tabuni dikenal kejam, bahkan ia dikenal tak segan membantai warga Papua yang tidak mendukung gerakan separatisme Operasi Papua Merdeka OPM. Tak cuma itu, Goliat juga berani melawan anggota TNI. Ia bersama kelompoknya beberapa kali kontak senjata dengan TNI. Dari peristiwa itu, anak buah Goliat sering kali tewas terkena tembakan TNI. Yang terbaru, perbuatan keji yang dilakukan Goliat dan kelompoknya menembak anggota Polda Papua Bribtu Hedar hingga tewas. Kala itu, Bribtu Hedar sedang melakukan penyelidikan di Kampung Usir Puncak, Papua terkait KKB. Wilayah tersebut memang menjadi salah satu basis operasi kelompok separatis. Ternyata Bribtu Hedar ditangkap dan disandra di sana. Tetapi saat mencoba melarikan diri, Bribtu Hedar ditembak hingga tewas. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambo mengatakan penembakan itu sebagai aksi balas dendam terhadap TNI Polri yang telah menembak anggotanya. Kalau memang seperti itu konsepnya, ini sih namanya gigi dibayar dengan gigi. Dilansir dari situs merdeka.com, Goliat Tabuni sempat menghentikan petualangannya di Rimba, Papua, dan dia menjadi seorang pengusaha kayu. Hal itu diketahui setelah Bupati Puncak Jaya Henok Ibo melakukan pertemuan dengannya. Berdasarkan keterangan Bupati Puncak Jaya Henok Ibo, terungkap bahwa Goliat Tabuni menawarkan sejumlah kayu olahan untuk dijual. Kata Panglima Kodam Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Hinsa Siburian, untuk mendukung usaha yang dirintis oleh Goliat, pemerintah daerah setempat menyumbangkan mesin pemotong kayu dan bahan bakar minyak BBM berupa bensin kepada Goliat Tabuni. Dukungan itu dilakukan agar Goliat Tabuni benar-benar menjadi pengusaha sukses dan bisa membangun daerahnya dan mesejahterakan keluarga dan sanak keluarganya. Konflik yang tak kunjung usai antara TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua memunculkan nama Goliat Tabuni. Bagaimana tidak? Beredar kabar bahwa Goliat Tabuni sempat dikabarkan menyerahkan diri pada Maret 2015 lalu. Ia sempat meminta dibuatkan rumah adat Honai dan dibuatkan sebuah markas Koramil TNI. Namun informasi ini salah rupanya. Yang benar adalah anak buah Goliat Tabuni yang menyerahkan diri Telangga Gire. Telangga Gire merupakan ajudan Goliat Tabuni menyerahkan diri berikrar kesetiaan kepada NKRI di Kabupaten Puncak Jaya Sabtu 8 Juni 2019 lalu. Penyerahan diri Telangga Gire dilakukan di hadapan Dandim 1714 PJ Letkol Imps Agus Sunaryo didampingi 25 anggota Kodim di Kampung Urak, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya. Telangga Gire menyerahkan diri bersama-sama dengan 3 orang rekannya, Iniga Gire 25, Nikiles Tabuni 30, dan Perengga 27. Saat melakukan penyerahan diri, mereka juga menyerahkan satu pucuk senjata api jenis Mauser dan sejumlah amunisi Kal 7,62.
Hal ini mereka lakukan karena merasa tertipu dengan Goliat yang mengatakan sebentar lagi Papua akan merdeka dan mereka telah dijanjikan jabatan tinggi. Hidup bertahun-tahun dalam kondisi yang terbilang sengsara membuat mereka meninggalkan TPNPB dan bergabung ke NKRI. Dengan melakukan serah diri ini, pemerintah berjanji akan memperlakukan mereka secara khusus karena sudah keluar dari kelompok bersenjata merupakan sebuah pilihan dengan konsekuensi yang berat. Sedikit demi sedikit anggota Goliat telah habis membelot ke NKRI. Pihak TNI Polri sebenarnya tidak tinggal diam untuk menumpas kelompok Goliat Tabuni. Usaha yang pernah dilakukan pada Senin 16 Agustus 2021. Kala itu, Satgas Pinang Siri sudah mengincar Goliat Tabuni dengan menyerbu markas mereka di Kampung Welenggaru, Distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak. Namun sayangnya, dalam penyerbuan tersebut, Satgas Pinang Siri mendapati orang diduga KKB namun ketiganya berhasil kabur. Pada situasi pengejaran tersebut, aparat hanya berhasil mengamankan satu pucuk senjata api laras panjang atau senapan jenis M16 di markas KKB tersebut. Diketahui kubu kombatan yang mengaku memperjuangkan Papua Merdeka makin tidak akur. Kubu Goliat Tabuni kembali memberikan peringatan keras pada kelompok Demianus Mega Yogi. Goliat dan Yogi sama-sama mengklaim sebagai panglima tertinggi kombatan Papua Merdeka. Goliat dengan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Sedangkan Yogi lewat kelompok Pro Beni Wenda dengan West Papua Army atau WPA. Jadi saat ini, Goliat Tabuni masih aktif dalam TPNPB. Hal itu terbukti karena Goliat memberikan teguran keras terhadap kelompok Mega Yogi. Hal itu diketahui dilansir dari jayapuragatra.com. Memasuki tahun 2023, kubu Goliat kembali memperingatkan kelompok Demianus Yogi atas pelanggaran hak cipta dokumen perang TPNPB. Sebi Sambom, juru bicara TPNPB OPM 01 Januari. Peringatan itu disampaikan lewat rilis atas nama Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB 1 Januari 2023 di bawah pimpinan Kepala Staf Umum Maijen Terianusato. Menurut Sebi, mengeluarkan peringatan keras kepada saudara Demianus Mega Yogi dan kelompoknya karena dengan terang-terangan kelompok Demianus Mega Yogi sedang melakukan tindakan kriminal yang mana manipulasi dokumen-dokumen perang pembebasan nasional Papua yang dilakukan pasukan Komnas TPNPB OPM. Sebi menilai manipulasi dokumen perang pada pimpinan dan pasukan TPNPB OPM di bawah Komando Panglima Tinggi Jenderal Goliat Naam Tabuni dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen adalah tindakan kriminal. Ini merupakan pelanggaran hak cipta atas semua dokumen perang di bawah Komando Nasional TPNPB OPM. Nah, itulah tadi ulasan seputar nasib dan kabar Panglima KKB Goliat Tabuni. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Didukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!